Sehat, kuat ya. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tetap saudara-saudara kita yang dalam perjalanan diberi kiranya keselamatan, penyertaan hingga sampai di tempat ini untuk tetap beribadah bersama-sama pagi ini bersyukur. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua saat teduh sejenak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersyukur karena kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan kepada kami. Kami boleh ada hingga sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, itu karena kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan diri-Mu. Engkau Allah yang mengatasi segala langit, Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur
ada Tuhan, kami percaya. Terpujilah namamu senantiasa Tuhan Allah yang hidup. Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan sabdamu hari ini, biarlah menjadi rema dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji namamu Allah Raja yang mulia. Haleluya. Haleluya, semua berkata amin. Salam-salam samping kiri dan kanan, katakan Tuhan memberkatimu. Ya, Tuhan memberkatimu. Raja mulia Allah pemenuh.
kasih dan sayang yang tidak melihat kami seperti dulu, tetapi Engkau melihat kami bahwa kami ini adalah berharga di mata Tuhan, sehingga kami oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus kami dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah siang ini kami mendapat sesuatu daripada-Mu. Beri kami makan dan beri kami minum, supaya kami menjadi kenyang dan tidak haus lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang sudah siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat siang. Pagi apa siang? Pagi menjelang siang. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit PA, sedikit saja, tidak usah banyak. Baik, minggu lalu Ibu Tridia ulang tahun ya, wanita ya, minggu lalu ya. Dan dia sampaikan mengenai kitab Rut ya. Nah, siang ini kita akan membahas tentang Rut ini ya. Kalau minggu lalu tidak dijabarkan oleh Ibu Tridia dari kisah Rut dan Naomi ya. Nah, pagi ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu agar kita mengerti tentang kitab Rut ini ya. Siapa tahu yang tentang Rut? Ada di sini namanya Rut? Ada ya? Kalau itu kita panggil dia Tante Rut ya. Baik, puji Tuhan. Nah, Rut ini sebetulnya adalah gambaran daripada gereja Tuhan ya. Rut ini adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Nah, kita akan bahas dari pasal per pasal ya. Tapi pada siang ini kita akan membahasnya di pasal yang pertama. Oke? Kita buka di dalam Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama, Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Baik, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap ya. Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke tanah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Maka
atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dijumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. Ya, ini Rut pasal yang pertama akan kita kupas minggu depan. Ya. Jadi untuk siang ini yang mengupas adalah Pak Ori, ya. Silakan Pak Ori. Tadi baru pendahuluan, ya. Nah, ini kata pengantar, ya. Nah, tadi pendahuluan, yang ini kata pengantar serta isinya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ori, ya. Oke, puji Tuhan. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan, saya bisa sampai dengan selamat, ya. Mohon maaf terlambat. Memang ibadah di sana pas selesainya agak sedikit terlambat. Kemudian habis ibadah, acara berlanjut. Jadi memang saya agak gini. Terus perjalanan kan lumayan jauh, ya. Yang termasuk jauh, sepinggan ke sini, ya. Minimal setengah jam, ya. Kalau motor bisa cepat, tapi sekarang saya sudah hampir tidak bawa motor, iya kan? Kalau bawa motor sudah masuk angin. Sudah tahu, sudah ini ya, kebiasaan bawa mobil kalau bawa motor
Udah agak ini. Puji Tuhan. Baik, sesuai dengan konfirmasi dari Bapak Gembala sini untuk menyampaikan tentang kekudusan yang hidup kudus. Baik, jadi tema firman Tuhan itu hiduplah dalam kekudusan. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Ya. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Seluruh hidup sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lanjut ayat 16 saja. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi hiduplah dalam kekudusan. Tema ini diangkat dari ayat ini. Baik. Nah, kita lihat yang pertama arti hidup kudus dulu ya. Menurut kamus itu, kudus itu ada di Jawa Tengah, Semarang. Basri ya. Dan tadi Balikpapan ini banyak orang kudus, ya. Di tempat saya itu ada lumayan ya. Pak Nur, Pak Arno, Yunus, kan orang kudus semua itu ya. Nah, baik. Arti kudus itu suci, murni, bersih, tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor. Nah, ada banyak orang yang namanya seperti ini. Sampai ada yang suci di sini, namanya suci. Di tempat saya ada, ibu suci, ibu murni ada. Pernah ada di sini saya ingat ya. Semua sudah pindah ya. Ingat ibu murni ya. Kemudian ada yang kudus, ada yang bersih, benar. Mungkin nama-nama tulus ada, gitu ya. Nah, baik, ini pengertian menurut kamus arti dari kudus. Jadi murni ya, murni itu apa yang logam murni ya, emas murni, ya kan? Itu semua suka yang murni, suka yang bersih, suka ya kan. Nah, Tuhan lebih suka kita juga untuk kudus, hidup murni, hidup bersih, tidak tercemar, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Baik, pengertian menurut Perjanjian Lama, penyelami dalam bahasa Ibrani katanya yaitu dalam bahasa Ibrani kadosi atau kodesi, artinya terpisah, dikhususkan, hidup yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan. Nah, jamaah Israel itu tempat ya, baik alat kudus dipisahkan, jadi tidak sembarangan. Alat-alat untuk melayani Tuhan di bait Allah waktu itu juga itu semua dikuduskan, tidak sembarangan. Zaman itu sangat ketat ya, menjaga alat-alat seperti itu. Kemudian peristiwa-peristiwa kudus itu ya, ada area yang dikhususkan untuk upacara bangsa Israel. Nah, semua dipisahkan. Nah, secara umat bangsa Israel itu dipilih, dipisahkan dari semua bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, untuk menjadi umat kesayangannya. Itu pengertian dari Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Kemudian pengertian dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani yaitu hagios. Hagios artinya keterpisaan, kesucian terhadap Allah, atau hubungan yang benar dengan Allah. Jadi mungkin kurang lebih sama, keterpisaan. Nah, kita gereja Tuhan, umat Tuhan itu dipanggil, dipisahkan dari dunia ini, dipisahkan dari iblis, kemudian kita menjadi umat Tuhan yang kudus, yang melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi itu pengertian hidup kudus, hidup yang dipisahkan ya dari sistem dan cara-cara hidup orang dunia, kemudian dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita
Hidup kudus itu hidup di dalam nilai-nilai sistem cara-cara Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu hidup kudus. Nah, kita harus paham itu dulu. Itu pengertian hidup kudus. Nah, di dalam pembacaan tadi, Tuhan ini supaya kita seperti itu. Kita memahami supaya kita hidup kudus, suci, murni di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita ini dipanggil, dipilih untuk menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Coba buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ya, di dalam 1 Petrus baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, bangsa yang kudus. Baca lagi ayat 10, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah berbelas kasihan. Itu dulu kita tidak kudus, tidak hidup murni. Nah, tapi oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita dikasihani. Nah, kita dipilih, dipanggil, percaya kepada Yesus. Tuhan punya maksud untuk kita menjadi umat yang kudus, imamat yang rajani. Untuk apa? Memberitakan perbuatan Allah yang besar, melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi itu kita bersyukur jadi atas belas kasihan Tuhan, panggilan Tuhan, inisiatif Allah, maka kita menjadi umat Tuhan. Status kita berubah. Ya, status itu mempengaruhi apa yang menjadi sikap kita. Kalau kita memahami status kita, maka kita akan tahu kemana kita pergi. Nah, baik itu pengertian kudus. Kita sudah paham ya? Amin. Oke, kemudian kita lihat yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus? Nah, di ayat pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang kita baca tadi, coba muncul lagi ayat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Mengapa kita hidup kudus? Karena Allah yang memanggil kita adalah kudus. Sebab Allah kita yang memanggil kita kudus. Nah, seperti Dia yang kudus. Ayat 16, coba lihat ayat 16. Ayat 16. Sebab Allah itu kudus. Sebab ada tertulis kudus kamu, sebab aku kudus. Tuhan kudus, Tuhan yang kudus itu memanggil kita. Berarti Dia memanggil kita, berarti kita juga harus seperti Dia. Jadi alasan pertama mengapa kita hidup kudus, karena Allah yang memanggil kita kudus. Tuhan kita kudus, Allah kita kudus. Nah, jadi kekudusan Tuhan, sifat Tuhan, teladan Tuhan menjadi gitu ya, ukuran standar bagi sifat umat Tuhan, bagi sifat kita, bagi sifat anak-anak Tuhan secara menyeluruh. Itu ya, artinya pikiran kita, perkataan kita, hati kita, perbuatan kita harus sama, kudus dalam Tuhan. Dan terus menerus, artinya kudus ya bukan hari Minggu saja. Kayak sebuah hebat ya, hari ke gereja melayani Tuhan, hebat. Kemudian hari lain gimana? Senin sampai Sabtu. Apakah masih sama seperti hari Minggu? Tetap memuji Tuhan ya kan? Tetap membaca firman Tuhan. Halo? Terus menerus atau gimana kesucian itu? Terus menerus dan secara menyeluruh, jangan pikirannya beda, hatinya beda. Ada orang yang kata-katanya beda, hatinya beda. Oh, hati saya tidak begitu, kata-kata kotor, kata-kata maki yang nggak benar, tapi hati saya bersih. Oh, nggak bisa. Itu sinkron itu, gitu ya. Karena semua itu ada nyambung. Mata, hati, pikiran, perbuatan itu connect, satu paket. Jadi tidak bisa. Oh, saya baik kok, cuma kata-kata saya tidak bisa. Harus semua sama. Hati, kata-kata itu harus sama.
Tidak bisa enggak. Ya. Dan terus menerus kita harus hidup kudus. Amin. Jadi alasan pertama itu. Kemudian alasan kedua di ayat yang ke-17 dari pembacaan kita, tetap di poin di bagian ini. Ayat 17. Alasan kedua mengapa kita hidup kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, kita lihat bagian ayat itu. Dan jika kamu menyebutnya apa? Bapa. Mengapa kita kudus? Karena kita adalah anaknya. Ayat 14, coba mundur. Ayat 14 dari pasal ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi mengapa kita hidup? Karena kita anak Tuhan, anaknya Bapa. Ya. Oke. Jadi ketika kita kepada Yesus, status kita anak. Nah, kita harus sadar itu, kalau kita status anak Tuhan, maka dengan sendirinya ya kita dong seperti Bapaknya, betul ya. Gen kita itu gennya Bapa di surga. Lahir baru. Ya. Mirip siapa ya? Coba lihat mirip. Mirip bapak, mamanya atau mirip tetangga? Ya, pasti mirip. Ya, ambil dua-dua ya. Ambil dua-dua ini. Anak saya yang tua katanya mirip saya, yang kedua mirip mamanya. Kulitnya tengah-tengah. Matanya juga tengah-tengah, ada kalau habis bangun kayak mamanya sipit, kalau lama-lama belum kayak bapaknya. Ya mungkin mirip tetangga, apalagi orang luar negeri kan, tidak mungkin lah. Nah, artinya anak-anak saya itu membawa sifat-sifat saya, pasti ada itu ya. Karena ada gen saya, darah saya ada di mereka. Tak mungkin seperti orang lain. Demikian juga kita. Kita harus sadar itu. Kesadaran status kita itu sudah kasih, membuat kita itu sudah kasih sifat kita seperti Tuhan, seperti Bapa kita. Ya, membuat perbedaan ya. Dulu bukan umat Tuhan, setelah percaya menjadi umat Tuhan. Dulu bukan anak Tuhan, sekarang menjadi anak Tuhan. Itu harus sadari itu. Kalau kita sadar kita anak Tuhan, pasti kita menjaga nama baik Bapa kita. Amin. Dan mungkin kita sembarangan, di mana saya hidup dalam dosa ya kan. Anaknya siapa? Anak Tuhan kok begitu ya? Nah, orang punya bisa menilai. Loh, anak Tuhan, orang Kristen katanya baik, karenanya hidup benar kok. Gak seperti itu ya. Nah, secara menyeluruh kita harus tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Amin. Nah, kita menghadapi tantangan di dunia ini, gitu ya, hidup yang semakin sulit. Mari kita jaga status kita sebagai anak Tuhan. Amin. Status ini sudah luar biasa. Semua kepercayaan agama tidak ada yang menyebut umatnya itu sebagai anak dan memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Hanya kekristenan, dan ini yang luar biasa. Artinya apa? Kita itu memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Yang lain enggak. Ada yang manggil om. Om dengan Bapa dekat siapa ya? Jadi dekat dengan om atau sama Bapa? Tiap hari satu rumah ya kan, makan sama-sama dengan bapaknya. Paling sekali-kali kita makan sama-sama, sama omnya, tantenya kan. Tapi sama bapak ibunya dekat terus, iya kan? Nah, jadi mari kita sebagai anak Tuhan kita jaga itu. Amin ya. Jaga nama baik anak presiden, jaga nama baik ayahnya, ya. Ya, jadi menjadi anak-anak yang taat, hidup kudus gitu ya, taat pada firman, penurut, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini kalau sadar kok saya begini, kok saya bodoh betul ya, sudah tahu dosa tapi kok saya masih melakukan. Sadar kebodohan kita dosa itu kebodohan. Ya, mari kita sadar itu alasan
alasan kedua ya. Yang pertama tadi karena Allah kita kudus, yang kedua karena memang kita anak Tuhan, status kita anak Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Jadi perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi anak Tuhan, ya, itu berpengaruh pada tindakan kita sehari-hari. Mari kita sadari itu sebagai anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus hidup kudus? Ayat yang ke-17 bagian B. Bagian B. Kita baca di bagian ini ya. Bagian B, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi dari ayat ini, bagian B ini, mengapa kita hidup kudus? Sebab adanya penghakiman di masa mendatang. Artinya apa? Ada tanggung jawab. Kita mempertanggungjawabkan semua tindakan, perbuatan, perkataan kita selama di dunia ini. Jadi jangan sudah kita mau hidup aman-aman saja, nanti urusan belakang lah. Pokoknya mati mau masuk mana terserah. Ada orang yang sudah jelas pemahamannya, pokoknya mati mau di laut, mau kubur, mau bakar terserah. Udah bisa. Itu yang pola pikir yang gak benar. Ya kita umat anak Tuhan, kita harus sadari itu bahwa setelah kita dipanggil itu ada penghakiman. Dan kita semua harus mempertanggungjawab setiap apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Itu ada hakim. Yesus datang kali kedua kan sebagai hakim, akan mengenal semua manusia. Orang percaya tidak percaya akan menghakimi menurut keyakinan perbuatan. Bersyukur karena kita percaya Yesus dihakimi dan ada pembela kita, Yesus Kristus membela kita. Sudah kasih, namun semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi di sana itu nanti ada upah. Nah, jadi dan mungkin yang malas-malas di gereja, malas melayani itu upahnya sama dengan yang lain, itu udah bisa. Di surga ada upah, ada mahkota yang disediakan. Nah, jadi sudah dikasih, mari kita sungguh-sungguh karena kita akan bertanggung jawab atas hidup kita. Iya, jadi dah selesai, ya kan? Yang bertanggung jawab Bapak Gembala yang bertanggung jawab saja sama jemaatnya. Oh, nggak bisa. Masing-masing dalam bentuk itu tidak ada gembala lagi bela itu. Memang gembala agung Tuhan Yesus bela ya, bela karena tuduhan iblis itu ya yang menuduh kita. Tetapi dalam perbuatan tiap hari itu masing-masing itu menyangkut dengan upah ya. Nah, sekarang gimana? Firman Allah berkata, domba sebelah mana? Kanan apa kiri ya saya? Kanan. Domba kanan, kambing kiri. Mau di mana? Mau di mana? Sebelah kanan atau kiri? Nah, itu pilihan. Tuhan beri kebebasan. Selama dunia ini Tuhan, kita bukan robot. Kita memilih mau hidup kudus atau tidak, pilihan kita. Karena kehendak bebas ini yang paling berat untuk kita hadapi ya. Kita bebas saja melakukan. Tuhan biarkan kita. Gitu ya. Tuhan kasih firman, kamu mau turut atau tidak terserah. Gitu ya. Tapi kita sadar itu bahwa ada tanggung jawab. Jadi jangan main-main dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh, amin. Ya, jadi itu alasan ketiga mengapa kita hidup kudus. Karena adanya penghakiman setelah kematian ya di masa mendatang. Kemudian yang berikut, keempat ya, keempat bagian 7C. 17C, maaf ya. Maka hendak kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mengapa kita hidup? Karena kita penumpang di dunia. Tahu penumpang ya? Penumpang itu orangnya apa? Ya mungkin bahasa itu kan pengertiannya. Orang yang naik kereta, naik kapal, naik pesawat itu namanya penumpang. Kalau menjadi penumpang apa? Moro-moro datang, saya mau ke Surabaya, datang ke bandar kemudian datang masuk aja. Loh, mana tiketnya? Pokoknya saya mau ikut aja. Kira-kira begitu? Oh enggak. Ada aturan, ada perjanjian, ada persetujuan antara
kekasih, antara pemilik perusahaan itu, airline itu, dengan kita penumpang ada pembayaran, ada syarat yang harus dipenuhi. Dan kalau sudah naik pesawat pun, kalau pesawat ada apa namanya? Apa yang pramugari ngomong itu namanya apa? Pengumuman, perhatian para penumpang begini ya, harus pakai ini petunjuk ya, ada peragaan itu ya. Nah seperti itu. Tiap kita di penerbangan seperti itu ada pengarahan keselamatan penerbangan, syarat keselamatan penerbangan. Nah penumpang, walaupun sementara, tapi yang sementara itu kalau kita seenaknya HP tidak boleh dihidupkan. Kalau kita hidup HP, bawa hal yang dilarang, itu berbahaya. Itu pasti berbahaya di penerbangan. Kecelakaan yang terjadi. Nah, jadi kembali ke sini, kita penumpang. Ada penumpang itu ada benar-benar kita harus ikut, sudah kasih cara hidup kita sebagai penumpang di dunia ini. Kita jangan seenaknya. Nah, menumpang sementara saja, tetapi itu menentukan untuk kekekalan. Menikmati penerbangan itu. Jangan di penerbangan kita pesta pora di dalam pesawat. Pesta pora jalan seenaknya, waduh itu udah bisa itu ya. Jadi, mari, mengapa kita hidup kudus? Karena kita hanya penumpang di dunia ini. Artinya ada hal-hal yang kita perhatikan, gitu ya. Ada petunjuk keselamatan, petunjuk untuk kita ikuti penerbangan itu atau naik kapal dan sebagainya. Ada aturan untuk kita hidup di dunia ini. Sebagai penumpang di dunia ini, ada aturan-aturan firman Tuhan yang kita harus turuti dan ikuti. Kita harus memilih sesuai dengan aturan yang ada. Hidup dalam perjanjian. Penumpang itu ada perjanjian kesepakatan kan antara penumpang. Kalau beli ada tiket ya kan. Ya kita bersyukur kita sudah punya Yesus. Tapi ikut Yesus itu sudah dikasih disertai dengan pertobatan dan kekudusan hidup, dengan takut Tuhan. Hanya percaya Yesus saja, tidak bisa, ya kan? Iblis pun percaya Yesus tapi dia tidak bertobat, malah dia gemetar menghadap Allah itu. Apa kita gemetar menghadap Tuhan? Kita karena biasa aja, santai kan, datang kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan. Iblis gemetar tapi dia tidak taat. Nah, mari sebagai anak Tuhan yang menumpang di dunia ini, mari kita ikut cara Tuhan membawa perahu kehidupan kita, amin. Cara Tuhan jadikan dia juru mudar hidup kita. Ikuti dia cara-cara hidupnya. Jangan maunya sendiri. Maka saya percaya kita akan selamat sampai tujuan akhir kita, amin. Ya, bersama Yesus, naik perahu bersama Yesus ke seberang lautan. Terus saya lupa itu. Di sana apa jadi bisa contohnya? Ya. Bersama Yesus menyeberangi lautan badai pasti selamat. Jadilah penumpang yang taat. Amin. Jadi penumpang yang ikut komando jurumuninya. Jangan saudara ambil alih. Saya bawa pilot saja Pak. Padahal tidak ada pilot. Laut, jurang laut itu ya. Tabrak. Jangan kita ambil alih kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan, amin. Sebagai jurumudi yang mengandalkan seluruh kehidupan kita di dalam dunia ini. Baik, kita hidup kudus karena kita menumpang di dunia ini. Kemudian bagian itu ya, karena kita adalah penumpang. Ayat yang ke-18 dan seterusnya, kita lihat itu. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan harga yang dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, terus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mengapa kita hidup kudus? Sebab sebagai orang percaya kita adalah milik Tuhan, gitu ya. Telah dibeli dengan harga yang mahal dengan dirinya sendiri. Dengan kematiannya dia membeli kita dari kuasa dosa, kuasa iblis. Nah, oleh karena itu mari kita sadari sebagai milik Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Sesuatu yang kita sudah beli, saya beli kacamata ini. Sesukanya saya pakai kan. Dari saya mau pakai, saya mau taruh, saya pakai. Saya beli mobil, saya yang pakai. Gitu ya. Demikian juga hidup kita. Tuhan sudah membeli kita, hidup kita harus suka-sukanya Tuhan, amin. Bukan lagi mau-maunya kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Jadi kita yang sudah dibeli dengan darah yang kudus yang mahal itu, sudah dikasih, kita adalah milik Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, itu kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan maunya kita lagi. Jadi setiap ada dalam hidup kita harus serahkan Tuhan, ini aku. Pimpin langkah hidupmu, kendalikan hidupku menurut rencana dan kehendakmu. Setiap hari kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kudus dan takut Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena sudah kasih, kita adalah umat Tuhan yang adalah milik Tuhan, kepunyaan Allah, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, dari pembacaan itu sudah kita ketemu 5 hal ya. Mengapa hidup kudus? Saya ulangi. Karena Allah kita yang memang kita kudus. Yang kedua, sebab kita adalah anak Tuhan. Yang ketiga, sebab adanya penghakiman di masa mendatang. Yang keempat, karena kita orang percaya adalah penumpang di dunia ini. Kemudian karena kita orang percaya adalah milik Tuhan. Nah, saya tambah lagi satu poin, yaitu mengapa kita hidup. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, coba lihat. Ibrani 12 ayat 14. Baca sama-sama, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu sudah datang ke dalam dunia untuk menembus, menguruskan kita. Dan kita percaya kita akan melihat Tuhan nantinya kalau kita dipanggil Tuhan. Tapi yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, Tuhan ini supaya kita melihat Tuhan. Melihat apanya? Melihat mujizat Tuhan, melihat berkat Tuhan, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan selama di dunia ini. Nah, bagaimana cara? Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa menikmati segala kebaikan. Tidak bisa. Tidak bisa, sudah dikasih. Sepanjang sejarah manusia, orang-orang benar itu tidak pernah sudah kasih hidupnya meminta-minta, tidak pernah. Anak-anak yang sungguh saya melihat betapa hidupnya luar biasa. Hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya menjadi berkat, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Kenapa? Karena mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan, hidup takut Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan segala berkat yang melimpah atas hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu sudah kasih, mari kita kejarlah kekudusan. Apakah mungkin? Nah, kita akan lihat. Kita lihat dulu di satu ayat yang lain, yaitu ayat di dalam Matius pasal yang 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hati, yang murni, yang kudus itu akan melihat Tuhan. Itu ya. Setiap hari akan bersyukur melihat
Itu ya, orang lain tidak boleh melihat dengan mata iman, percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan memberkati saya hari ini. Setiap hari saya katakan setiap Tuhan terima kasih. Hari ini hari yang diberkati, hari ini penuh mujizat, hari ini hari yang beruntung berhasil, hari ini hari yang penuh dengan damai sejahtera, berkat-berkat surgawi melimpah atas hidupku dan keluarga dan semuanya. Itu saya melihat dengan kacamata iman, gitu ya. Setiap hari awal dari setiap hari saya katakan dengan iman seperti itu ya. Nah, disertai dengan jaga kekudusan. Kalau kita sudah komitmen dengan Tuhan, kita yakin itu, maka harus sesuaikan dong. Mau dapat terbaik dari Tuhan, tetapi kita tidak menyerahkan wadah kita yang terbaik. Kalau mau dapat yang terbaik, kita juga harus siap dong yang terbaik. Jadi jodoh itu nyambung itu loh. Betul ya? Kalau mau dapat jodoh, saya bilang ponakan saya, dia akan bilang, Pak, saya ini loh suka sama ini, yang satu tamat SMA, satu S2, itu udah bisa itu Pak. Oh, saya bilang udah bisa ya kan? Bisa saja, yang penting yang SMA ini harus bisa sesuaikan, artinya dia meningkatkan kapasitas dirinya, walaupun dia SMA tapi dia bekerja, dia jadi pengusaha, bisa dapat S2, S3 bisa itu. Oh iya tuh. Tapi kalau dia mau dapat anak S2 pekerjaan bagus, tapi dia malas-malasan, tidak memaksakan dirinya, pun tidak mungkin. Datang hancur hidupnya. Dan nyambung, kalau itu pasti pecah ya kan. Paling tidak dia punya kecerdasan khusus, dia bicara bisa nyambung kan. Jodoh itu kan pada dari segala macam cara, pendidikan, perbedaan pendidikan bisa saja. Yang penting bisa, kalau bisa nyambung. Nah, berkat Tuhan juga datang kepada orang yang siap, suci, kudus hatinya. Karena kalau tidak, justru berkat itu mencelakakan. Kesombongan muncul ketika Tuhan berikan rumah baru. Oh, sudah mulai tampil, sudah mulai berlagak sok, menganggap dirinya yang mencapai keberhasilan. Makanya Tuhan tahu semuanya. Ya, Tuhan mempersiapkan kita. Amin. Makanya mari, kalau mau lihat berkat Tuhan, jaga hati, jaga hidup kita supaya tetap berkenan menurut. Amin. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita semakin dan semakin meningkat. Tuhan memberkati kita semakin luar biasa. Karena Tuhan sudah tahu kita sudah siap untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebaikan, kebesaran Tuhan bagi dunia ini, menjadi saluran berkah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, mungkinkah hidup kudus? Ayo, bisa dah hidup kudus. Kejar kudus, kejar. Semakin kejar, semakin lari. Bisa dah hidup kudus, Pak Max? Bisa hidup kudus? Jawab saja Pak. Kita belajar ya, belajar dari ini, belajar. Saya juga jangan kira orang yang ngomong dulu. Hebat sekali. Oh, dari saya sama-sama loh. Ini status saja gembala pendeta, tapi dagingnya sama dengan kita. Punya mata, punya telinga, sama kita ini berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sama. Kita kan masih di dunia, masih bekerja, berhadapan dengan orang-orang yang macam-macam, ya kan? Jadi kita belajar. Jadi Pak Mas, bisa nggak dia kudus? Bisa. Han? Bisa nggak? Kejar kekudusan. Bisa nggak dapat itu? Bisa. Siapa lagi? Bisa? Meli? Bisa Pak? Bapak Gembala bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Nah, jawabnya bisa, tapi harus jawabannya yang kalau saya guru dari saya menilai masih 50. Jadi saya akan nilai jawablah dengan singkat dan benar. Nah, ini sudah singkat sekali tadi, belum benar betul. Bisa belum. Nah, berarti sebenarnya belum bisa karena kasih karunia Tuhan. Jujur tidak ada yang bisa. Jujur tanpa Tuhan tidak ada yang bisa. Saya katakan tidak ada yang bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu sempurna dan kudus. Tidak ada yang bisa sempurna seperti Allah. Oleh karena itu dia menjadi manusia, menjadi
manusia di dalam Yesus itu untuk apa? Dia mati untuk mencari manusia yang berdosa. Manusia mencari Allah tidak bisa. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah. Kekristenan adalah Allah mencari manusia. Allah yang turun mencari manusia itu bisa dapat, bisa ketemu. Bersyukur Dia sudah menemukan kita. Gitu ya. Jadi jujur semua karena kasih karunia Allah. Jadi bagaimana untuk hidup kudus saudara kasih? Tidak mungkin tanpa kasih karunia Allah. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, amin. Dia tidak hanya sudah membawa kita kemudian Dia membiarkan kita, tetapi sudah kasih Dia menyertai kita sampai akhir zaman, amin. Kekuatan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita dari hari ke hari. Oleh karena itu, mari kita bersandar terus kepada Tuhan. Jangan sudah kasih berjalan sendiri dalam hidup kita. Pasti, saya kasih tahu, pasti kita jatuh bangun terus berulang kali dalam hal yang dosa yang sama berkali-kali. Tidak pernah menang karena kita bersandar pada kekuatan sendiri. Mari kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, kita dapat sebuah bagaimana supaya hidup kudus. Saya kasih yang pertama, yaitu kita hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam apa? Kasih karunia Allah. Dekat dengan kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 14 tadi ya, sampai 17. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, ayat terus 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Artinya apa? Kita tiap hari dekat dengan Yesus Kristus, adalah kasih karunia Allah bagi kita. Tiap hari Bapak Ibu Saudara, tiap hari harus dekat dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Mazmur 62 ayat 2 dan seterusnya. Daripadanya keselamatan, dari Dia keselamatan kita, bukan dari kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Mari kita dekat dengan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Maka saya percaya sudah kasih hidup kita pasti menang. Mungkin kita dicoba digodai dengan tantangan yang begitu luar biasa. Mungkin kita jatuh, tapi Tuhan menolong kita. Kita akan terus bangun, maju terus. Kita maju terus, tidak mundur untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, amin. Karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup terus menang dalam pergumulan untuk hidup dalam kekudusan? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, gitu ya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, tadi kan sudah anak Allah, harus dipimpin Roh supaya status kita sebagai anak itu jelas, tetap sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup dipimpin Roh setiap hari sudah kasih isyarat hidup kepada firman Roh Kudus. Kalau yang bisa berbahasa Roh silakan. Doa dalam bahasa Roh silakan. Itu bagus, ya. Kalau yang tidak bisa tetap menyembah Tuhan dalam doa dan kebenaran, menyembah, memuji Tuhan. Ya, supaya kita tetap di dalam kekudusan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Pikiran keinginan kita dipimpin oleh Roh Kudus, berkenan kepada Tuhan. Berpikir, berperilaku kita, bertindak tidak kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pembicaraan kita juga sesuai dengan Roh Kudus, bukan hal-hal yang duniawi dan kedagingan yang kita tonjolkan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup kudus, yaitu setiap bersaat teduh. Nah, ini setiap bersaat teduh memuji menyembah, ini sebenarnya koneksi semua, dekat dengan Yesus,
dipimpin Roh Kudus dan bersatu teduh memuji menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersatu teduh, bukan merenung itu kan kemudian pada tidur. Saat teduh itu ada disertai dengan baca firman. Tadi Bapak Gabriel sudah baca di mana Rut pasal 1. Ya kalau bisa setiap hari 1 pasal. Amin. Saya tiap hari 1 pasal. Tiap hari ya. Puji Tuhan sampai hari ini berjalan. Saya hampir tiap hari sampaikan renungan sharing ke jemaat ya. Cuma beberapa hari ini sejak sudah 3 atau 4 hari saya lagi belum share ya, karena saya kembali baca dari awal lagi. Sudah selesai baca kemarin itu tanggal kalau salah tanggal 19 ya, selesai baca 19 Juli. Sekarang mulai dari Kejadian, saya masih renungkan, akan saya share lagi ke jemaat. Nah, untuk apa Bapak Ibu sudah dikasih supaya kita ini tetap hidup bersama Tuhan? Tidak cara lain, kita harus membaca firman. Nah, kita dekat dengan Tuhan Yesus kasih karunia itu firman yang hidup. Nah, firman yang tertulis ini kita bersyukur karena ini perlengkapan yang Tuhan berikan bagi gerejanya, bagi kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kita standar kita ke sini. Ya. Jadi harus baca tiap hari. Amin. Ayo siapa yang baca tiap hari Alkitab dari HP tak apa-apa. Yang penting Alkitabnya, jangan sampai tiba-tiba yang muncul loncat iklan lihat segala macamnya. Paling bagus Alkitab dan ada iklan muncul di sini, percaya. Tak akan cewek cantik muncul di sini ya, Anya. Pandai kalau baca ini ya. Kalau HP muncul aneh-aneh bisa kita backup dulu. Lihat dulu ya siapa ya. Tergantung lagi bacanya ya kan. Nah, jadi baca, mendengar, merenungkan, kemudian mempelajari. Kalau bisa menghafal ayat limanya, kemudian kalau bisa kita share apa yang kita dapat, kita bagi itu kepada istri, anak, kemudian kepada yang lain. Nah, itu yang kita lakukan, maka saya percaya kita akan terus hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, menjadikan firman Tuhan ibarat minuman rohani setiap hari dalam setiap hidup kita. Itu ya. Amin. Ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu di mana? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Di mana, Dek? Di mana? Ayo, ayat itu paling sering itu Mazmur 1. Ya, Mazmur pasalnya 150 pasal, Pak. Mazmur 1 ayat yang kedua. Renungkan firman Tuhan siang malam, maka apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil beruntung. Yosua 1:8. Renungkan firman Tuhan siang malam, maka perjalananmu akan berhasil, akan menang. Terima kasih sudah orang-orang yang membaca firman Tuhan pasti berbeda. Saya baca bukan saya karena gembala sudah kasih, memang itu kebutuhan sebagai anak Tuhan, umat Tuhan untuk hidup dan kekudusan. Harus baca Alkitab setiap hari. Amin. Setuju dengan saya? Iya. Jangan baca kalau baca yang lain lebih banyak daripada baca kitab, ya kan? Nah, sekarang kan sudah banyak kemudahan sebenarnya. Kemana saja kita bisa membaca, mendengar, di mobil bisa ada radio rohani, ya kan? Bisa putar video kaset rohani. Banyak media sekarang kok untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi sebenarnya ini 3 cara yang membuat kita untuk hidup kudus. Tetap dekat dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tetap hidup dalam firman kudus, dan bersatu setiap hari, membaca, mempelajari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke
hari. Siapa yang setuju baca Alkitab setiap hari? Setuju ya? Siap melakukannya? Amin. Nah, Bapak Gembala ya, Bapak Gembala tanya itu ya. Saya tanya tuh setiap minggu, gimana baca Alkitab? Aduh Pak, bolong-bolong enggak apa-apa, yang penting ada bacalah. Bolong-bolong enggak apa-apa. Ya, kalau tiap hari makan berapa kali Gaby? 3 kali ya. Itu kalau orang Indonesia ya. Normal sarapan, makan siang, makan malam. Di tengah-tengah itu cemilan yang banyak daripada makan. Iya. Lewat jajan ya kan. Kira-kira berapa kali kita itu semuanya? Lebih bisa 10 kali loh. Itu untuk fisik, tetap buat untuk bekerja. Rohani kita, jiwa itu sebenarnya lebih membutuhkan kekuatan ekstra. Tapi kita anggap remeh. Kita tidak minum dan makan dari minuman rohani dan makan rohani. Kita biasa. Tuh aja hari Minggu saya dengar khotbah dari Bapak Gembala. Makan seminggu sekali. Gimana? Kuat tidak? Makanya menghadapi masalah stres, depresi, takut, khawatir, jatuh dalam dosa. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Fisik kita aja nggak makan sehari, coba bekerja pasti masuk angin, pasti masuk rumah sakit. Apalagi COVID ini jangan main. COVID-nya harus jaga imun tubuh dari mana? Dari makanan yang bergizi dan bersih. Iya. Sama dengan harus kita menghadapi rintangan tantangan itu. Iblis menghadap kita untuk hidup kudus. Godaan dunia, kedagingan, keinginan mata, kesombongan dunia ini sangat menghadap kita. Ila zaman ini media sosial yang ada, semua pengaruh itu sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak kuat dengan firman, pasti jatuh, lemas, ya kan? Ya makanya Gembala terus mendoakan, datang doakan ikan masalah apa, terus begitu terus ya. Tidak ada kemajuan pertumbuhan rohaninya. Gimana mau kuat, mau maju kalau dengan semua seminggu sekali? Tidak bisa, gitu ya. Nah, kalau saya memang tiap pagi, saya bangunnya tiap pagi, harus berperan memaksakan diri untuk melawan firman lagi. Ada yang alasan, jangan tafsir terbalik ya. Roh memang perlu tapi daging lemah. Pakai ini padu, saya lupa tapi gimana ya? Roh saya mau tapi daging saya lupa. Masih ngantuk ya Pak. Gimana caranya? Capek Pak. Harus lawan itu, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh Tuhan beri kekuatan. Amin. Saya merasakan itu, maka saya kasih tahu. Kekuatan kita itu bukan dari Tuhan. Kita rindu, kita mengasihi Tuhan, memotivasi kita untuk kita bertemu, itu ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Kasih karunia khusus bagi kita yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Amin, haleluya. Tiap hari kita sungguh-sungguh. Makanya itu yang saya lakukan. Tiap pagi ya, bangun. Memang saya melawan dengan kedagingan saya, ngantuk betul. Kadang tidur sampai jam 2 jam 3 itu kan susah bangun. Saya harus bangun dan Tuhan beri kekuatan. Gitu ya, Tuhan beri kekuatan bagi saya. Nanti setelah itu baru siang bisa istirahat. Kita bisa istirahatnya, bisa atur jaga kondisi juga, jangan sampai kita tidak berhikmat. Kita harus berhikmat, tapi kita mau memerangi itu. Nah, jadi kembali, roh dan perut. Jadi harus tafsirnya yang benar. Jadi tafsirnya begini ya. Roh dan perut adalah benar, amin. Saya lemah, saya pasti menang. Roh perut, roh yang memenang. Saya menang karena daging saya lemah. Saya harus bangun pagi, saya harus berdoa. Saya harus ambil waktu untuk saya bersaat teduh. Saya menang, daging saya lemah. Itu yang betul, jangan lupa saya daging lemah. Gimana roh saya penuh tapi daging lemah? Ya sudah, saya nurut aja, tidak bisa. Justru daging lemah maka kita pasti menang. Itu ya, puji Tuhan. Jadi mari. Terima kasih, saya mulai dengan satu kesaksian tantangan di akhir zaman ini. Di COVID-19 ini saya kasih tahu ya, ini tanda-tanda zaman. Perubahan gaya hidup, new normal. Saya kasih membuat semua berubah. Segala perusahaan semua banyak di PHK. Itu tantangan di akhir zaman. Ya, media sosial yang ada.
Kemudian dunia pendidikan, ini yang saya juga guru, saya paham. Ini anak-anak yang mungkin memahami. Mungkin orang tua juga rasakan ya, yang punya anak kecil bagaimana pergumulan, stres atau tidak? Kondisi, anaknya 2-3 sekolah sekaligus, apalagi SD. Bagaimana ini ya? Tantangan dari orang tua. Dan kasih. Yang pertama itu saya kemarin ada ketemu dengan orang tua. Orang tua juga ada telepon saya. Pak, gimana sinyal nggak ada ini? Bagaimana saya mau connect? Ada juga HP-nya, teknologinya masih 3G. Bagaimana aplikasinya nggak bisa masuk? Mau masuk Zoom nggak bisa, mau masuk Classroom nggak bisa, mau masuk Google Meeting nggak bisa, Google Meet ya, nggak bisa aplikasi yang digunakan di sekolah. Nggak bisa, berbagai pergumulan. Orang tua stres pada lapor ke guru ya. Mana ini? Sementara saya harus kerja. Terus anak saya kecil-kecil harus bimbing mereka untuk ikuti pelajaran dari guru lewat itu HP, laptop, media sosial itu ya. Gimana? Saya meninggalkan mereka udah belajar. Ini tantangan perkembangan akhir zaman semakin sulit. Ya. Nah, menghadapi tantangan akhir zaman, apakah kita masih tetap hidup kudus seperti yang para Tuhan? Ini tantangan. Apa kita mengikuti arusnya kamu stres, depresi, dan kita sudah macam-macam terjadi dalam hidup kita? Itu orang tua. Tantangan guru sama. Guru lebih parah lagi. Pak, anak saya SD 2. Sementara saya harus mengajar orang lain. Saya harus ikut. Gimana saya bimbing anak saya? Apakah saya basuh? Tidak boleh dibawa di sekolah, harus di rumah. Apakah saya tidak ngajar? Gak mungkin kan? Ini luar biasa. Hidup sekarang ini ya, semakin sulit. Semakin sulit, Bapak Ibu, tidak semakin mudah. Semakin sulit. Orang guru-guru juga mempersiapkan bagaimana caranya untuk materi nyampe. Lewat Google Classroom, materi nyampe, tapi tidak ada tatap muka. Kadang-kadang apakah ada absen di situ, apakah bisa ikuti juga? Nggak bisa, nggak bisa maksimal. Mau bikin video, ada pelajaran tertentu yang harus nonton gerakan badan. Bikin video lagi, tadinya ada repot seperti itu, sekarang repotnya luar biasa. Gurunya pergumulan, bagaimana caranya untuk menyampaikan materi kepada anak? Ini stres, tekanan hidup akhir zaman ini semakin sulit. Nah, di tengah tantangan hidup zaman ini, masihkah kita hidup kudus di dalam Tuhan? Mari sudah kasih, Tuhan Yesus sudah mau datang, sudah kasih COVID ini, sudah kasih ini, Tuhan izinkan. Saya berdoa, setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya berdoa seperti doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau bisa COVID ini lalu dari bumi ini, dari dunia ini, dari manusia, dari umat Tuhan. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu menjadi. Karena saya percaya kehendak dan rencanamu yang sempurna bagi dunia ini, bagi manusia, bagi umat Tuhan. Rencanamu yang terbaik di balik semua peristiwa ini. Ada rencana besar bagi hidup manusia. Amin. Bagi saya dan saudara. Mari saudara yang kasih, mari terus dekat-dekat kasih karunia Allah dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan terus bersatu itu merenungkan firman Tuhan. Maka saya percaya bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Bersama Yesus kita pasti menang, kita pasti melewati tantangan hidup ini, dan kita tetap hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita kita akan pujian kekudusan-Mu Bapa. Roh
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kudus adalah Tuhan, suci adalah Tuhan. Allah kami kudus, kami bersyukur Allah kami sempurna. Dan Allah yang sempurna itu telah menjelma menjadi manusia. Di dalam Yesus itu mencari kami yang berdosa, menyucikan, menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, dan hidup kami dunia ini yang sementara ini kami serahkan kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami yang sementara ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami ya Bapa, beri kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman ini, supaya kami hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan, hidup sesuai dengan sistem dan cara-cara Tuhan, hidup menurut kesukaan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kami selama dunia ini kami menikmatinya di dalam Tuhan. Ada kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang luar biasa menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai berbicara, tapi yang berbicara terus berbicara, menolong umat Tuhan, menurut jemaat Tuhan di tempat ini, supaya terus merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa Surga. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah hambanya dan diberkatilah kita semua yang sudah mendengarkan firman. Sebelumnya mungkin ada pengumuman, boleh ditampilkan. Minggu ibadah seperti biasa, tidak ada pengumuman yang harus ditampilkan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan syukur bagi pelayanan Tuhan di tempat ini dan pekerjaannya semakin berluas. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati perpuluhan kami, memberkati pekerjaan pelayanan kami, memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian bagi Dia. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Dan sadar.
bersyukur Tuhan beserta dengan kami. Dengan hidup kami, hidup yang kudus, itu menandakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Untuk hidup kudus, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Hanya penyertaan, hanya pimpinan Roh Kudus saja kami dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau memberkati kami semua. Kami percaya bahwa di dalam hidup kami ada Roh Kudus yang siap untuk membimbing, yang siap untuk memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, buat kemampuan yang maha dahsyat itu ada di dalam hidup kami. Kami tidak akan jatuh di dalam dosa karena benih Kristus ada di dalam hidup kami. Karena Kristus Yesus sudah memerdekakan hidup kami. Karena Yesus Kristus sudah menebus kami, yang sudah memindahkan kami dari yang gelap kepada terangnya Tuhan. Kami bersyukur Bapak, Kau memberkati jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Siapapun diri kami, yang kecil besar, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa kekuatan daripada Tuhan yang menyertai hidup kita mulai saat ini, mulai siang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan melewati hidup saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata bersama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Oh ya, sorry saya lupa, kita mau berdoa dulu ya untuk mamanya dari Bu Rince ya. Bu Rince pasang ring kemarin. Ya, pasang ring kemarin karena ada serangan jantung. Juga kita mau berdoa untuk siapa lagi ya? Mama papanya Edo yang kena COVID ya di Surabaya, jadi masuk rumah sakit sama adiknya juga ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk mamanya Rince, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami percaya sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh arteri yang membuat serangan jantung, kami percaya Tuhan melalui operasi ini Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Mari Bapak Kau sembuhkan, Kau pulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Juga kami berdoa untuk mama papanya Endo Ling. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkan kedua orang tua ini dan anaknya. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 tidak akan mampu untuk menyerang kembali Tuhan. Kami percaya COVID ini dapat disembuhkan, dan kami percaya antibodi daripada mereka ini mampu untuk melawan. Dan Kau memberkati dokter-dokter yang menanganinya. Biarlah hikmat, akal budi, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.